Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bahir Klima Sufi dari Prodi Ekonomi Syariah dengan NIM 080404211127. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang hukum perdata. Apa sih hukum perdata itu? Hukum perdata adalah cabang hukum yang mengatur hubungan antara individu atau badan hukum dalam kegiatan sehari-hari, baik ini dalam hal kepemilikan, kontrak, tanggung jawab, dan penyelesaian sengketa. Hukum perdata mencakup aturan-aturan yang mengatur hak dan kewajiban individu atau badan hukum terhadap satu sama lain. Hukum perdata memberikan kerangka hukum untuk mengatur transaksi ekonomi seperti pembelian, penjualan, penyewaan, pemberian pinjaman, dan kontrak-kontrak lainnya. Kemudian banyak juga yang bertanya-tanya tentang apakah ada kaitannya antara ekonomi dan hukum perdata. Nah, keberadaan hukum perdata yang efektif dan dapat diandalkan memberikan landasan yang kuat untuk aktivitas ekonomi yang berkelanjutan dan teratur. Bisa dikatakan bahwasanya hukum perdata dan ekonomi memiliki keterkaitan satu sama lainnya. Contohnya seperti hukum kepemilikan atau hak milik, hukum kontrak, hukum warisan, hukum tanggungan atau jaminan, kemudian ada hukum keluarga, dan masih banyak lagi. Saya contoh ambil kecilnya di sini, hak kepemilikan atau hak milik. Hukum perdata memberikan perlindungan hukum terhadap hak kepemilikan, baik ini properti, aset, bisnis, maupun hak kekayaan intelektual. Dengan adanya perlindungan hukum yang kuat terhadap hak kepemilikan, masyarakat menjadi lebih termotivasi untuk berinvestasi dan mengembangkan aset mereka, karena mereka memiliki keyakinan bahwasanya hak-hak mereka akan diakui dan dilindungi oleh hukum. Nah, dari berbagai macam-macam hukum perdata, di sini saya akan ambil contoh tentang perlindungan hak milik. Ada beberapa kasus yang ada di negara kita yang berhubungan dengan perlindungan hak milik, seperti contoh perseteruan antara Ruben Onsu dan PT Ayam Geprek Beni Sunjono, yang dimana kedua belah pihak saling menggugat soal rebutan nama merek, yaitu Geprek Bensu, sejak 2018. Nah, di dalam gugatannya tersebut tahun 2018, hakim memutuskan bahwasanya memenangkan Beni Sunjono bahkan sampai ke tahap MA. Kemudian Ruben Onsu mengajukan permohonan nama Bensu ke Pengadilan Negeri Jaksel. Nah, pada tahun yang sama, Ruben mengajukan permohonan penetapan nama Bensu sebagai singkatan dari nama Ruben Onsu ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hakim mengabulkan permohonan Ruben sehingga nama Bensu telah ditetapkan sebagai bagian dari singkatan nama dari Ruben Onsu. Kemudian Beni Sunjono juga digugat PMH oleh Ruben Onsu. Lanjut, pada tahun 2019, Ruben Onsu menggugat Beni Sunjono ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena diduga melakukan perbuatan melawan hukum atas penggunaan nama Bensu di dalam nama merek Ayam Geprek Bensu milik Beni Sunjono yang sampai saat ini masih dalam proses di pengadilan tinggi. Beni Sunjono kembali gugat Ruben Onsu pada tahun 2022. Beni Sunjono kembali menggugat Ruben Onsu terkait penggunaan merek dagang Ayam Geprek Bensu yang diduga memiliki kesamaan dengan merek milik Beni Sunjono. Tak tanggung-tanggung, Beni menuntut ganti rugi sebesar 100 miliar, meminta merek Ayam Geprek Bensu milik Ruben dibatalkan pendaftarannya, dan meminta Ruben untuk berhenti memproduksi, mengedarkan hingga memperdagangkan produk dengan nama Geprek Bensu. Dengan hasilnya, gugatan yang diajukan oleh Beni Sunjono hasilnya tidak diterima oleh hakim karena gugatannya merupakan gugatan yang kabur. Karena pertama, nama Bensu sudah menjadi bagian dari nama Ruben Onsu seperti yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya. Kemudian, karena hakim mempertimbangkan pada saat gugatan ini dimohonkan oleh Beni Sunjono masih ada sengketa soal PMH sebagaimana yang sudah saya jelaskan tadi. Beni Sunjono mengajukan kasasi ke MA. Beni Sunjono yang nggak terima sama hasil putusannya mengajukan permohonan kasasi ke MA. Namun hasilnya tidak berubah karena di tingkat MA permohonan kasasi Beni Sunjono ditolak oleh majelis hakim sehingga Ruben Onsu lolos dari gugatan ganti rugi
sebesar 100 miliar dari sumber newsdetik.com. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.